Salam, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menyapa Dikau di pagi hari ini. Dengan penuh kerendahan hati, kiranya Engkau mau menyendengkan telingamu mendengarkan doa kami ini. Kami mengaku bahwa kami masih lemah di dalam iman, sehingga masih saja selalu berbuat salah, mendukakan Roh Kudus melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Kami memohon pengampunan dosa kepadamu. Selanjutnya, kami akan membaca firman-Mu. Biarlah dengan membaca firman-Mu pagi ini, jiwa kami boleh disegarkan kembali, dan kami siap menghadapi segala rintangan yang Kau izinkan terjadi di dalam hidup kami. Bimbinglah kami di dalam merenungkan firman-Mu, kami siap mendengarkannya. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Yakobus pasal 1 ayat 12. Saya akan membacakannya untuk kita. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah Lompatan Iman. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salah satu proses pendewasaan iman kita adalah melalui pencobaan hidup yang kita alami. Ada yang bisa bertahan dan ada juga yang gagal. Ada orang yang mampu menjadikan pencobaan menjadi pelajaran yang berharga, dan ada juga orang yang menerima setiap pencobaan dengan bersungut-sungut tanpa mau mengintrospeksi diri, mencari tahu mengapa pencobaan sedemikian rupa bisa mampir di dalam hidupnya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seorang yang telah melewati banyak pencobaan dan bisa bertahan adalah ibarat orang yang telah berhasil melewati ujian dan akhirnya berhasil naik kelas. Dari kelas 1 naik ke kelas 2, dan dari kelas 2 naik lagi ke kelas 3, dan begitu seterusnya sampai tamat, sampai kepada garis akhir. Kita bisa melihat bagaimana proses panjang perjuangan bangsa kita yang dijajah ratusan tahun yang sangat melelahkan. Di dalam pidatonya sebelum proklamasi kemerdekaan negara kita, Bung Karno berkata, "Kami pasti dibantu Tuhan, kami pasti merdeka." Keyakinan itu terbukti dengan memanfaatkan situasi politik yang ada. Bung Karno dan Bung Hatta berani mengambil keputusan yang tepat saat bersegera membuat konsep proklamasi dan membacakannya segera pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, beberapa puluh tahun yang lalu. Kita menerima hasil dari lompatan iman, keyakinan Bapa pendiri bangsa kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan dapat membawa kita ke tingkat yang lebih tinggi dari tingkat di mana kita berada saat ini, walaupun terbentang luas dan dalam jurang pemisah di antaranya. Karena kuasanya, Ia mampu mengangkat kita melompat menempati tingkatan yang tinggi itu. Itulah lompatan iman kita, yang hanya bisa terjadi di saat kita berada di batas iman yang kita miliki. Di batas akhir keyakinan kita, untuk suatu hal yang tidak mungkin lagi bisa diubahkan menurut pandangan kita, menurut tingkatan atau level kita terhadap pencobaan yang sedang kita alami. Ada banyak orang yang sudah menyerah, putus asa karena keadaan dan persoalan hidupnya. Hal ini terjadi karena mereka tidak mau mengikuti waktu Tuhan, tidak sabar berada di dalam masa-masa proses Tuhan, tidak mau menunggu dan menerima bahwa Tuhan mempunyai waktunya sendiri, sehingga orang seperti ini tidak bisa berhasil di dalam lompatan imannya atau gagal. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bila kita beriman dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan dan kepada firman-Nya, maka kita akan dapat melihat setiap pencobaan dengan cara yang berbeda, bahwa kita dapat menerima lama waktu Tuhan menjawab pergumulan kita,
ada kesabaran dalam diri kita di dalam penundaan jawaban oleh Tuhan. Kita akan mampu mendefinisikan bahwa pencobaan hanyalah sebuah proses yang di dalamnya ada maksud baik Tuhan yang akan dapat kita lewati sampai batas akhir, sampai pada sebuah titik pendewasaan iman kita atau lompatan iman kita. Demikianlah kita melihatnya dalam kacamata rohani kita yang tidak berfokus kepada hasil akhir atau endingnya saja. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tumbuhkanlah iman di dalam diri kita dengan cara merawat benihnya, menyiramnya dengan firman Tuhan yang menjadi kesukaan kita, sehingga iman itu dapat tumbuh subur, berakar dalam diri kita dan berbuah yang tampak di dalam kenyataan kehidupan kita dan tampak ketika kita mampu menerima kenyataan saat lompatan iman itu terjadi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini di setiap pergumulan pencobaan yang kita hadapi, saya mengajak kita semua untuk tetap menyatakan segala keinginan kita di dalam doa dan ucapan syukur dan tetap menyerahkan hak Tuhan menentukan lama waktu dan jawaban apa yang akan diberikannya yang sesuai dengan kehendaknya. Kita diajarkan untuk menganggapnya sebagai suatu kebahagiaan bila bisa mengalami berbagai cobaan. Andalkan Tuhan dan jadikan pencobaan itu sebagai pembelajaran hidup. Percayalah bahwa iman kita akan semakin bertumbuh dan melompat. Mengakhiri renungan ini, mari kita baca 1 Petrus pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa. Tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Ungkapan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah. Kami telah diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu yang begitu bermakna, yang memberikan kekuatan baru bagi kami di dalam menghadapi pencobaan hidup kami. Engkau kembali mengingatkan kami bahwa waktu-Mu dan kehendak-Mu sajalah yang hanya akan terjadi untuk setiap doa dan permohonan kami. Dan setiap pencobaan itu boleh berlaku di hidup kami adalah merupakan sebuah proses didikan daripada-Mu, agar kami bisa mengalami lompatan iman, di mana iman kami akan semakin bertumbuh, berakar dan menjadi lebih kuat di dalam menghadapi setiap cobaan berikutnya yang diizinkan boleh datang dan terjadi di dalam hidup kami. Oleh sebab itu ya Allah, kami memohon pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami. Sertailah kami selalu dan kuatkanlah kami. Khususnya bagi setiap kami umat-Mu yang mendengarkan pemberitaan firman ini, biarlah Engkau memberkati kehidupan umat-Mu ini dan mampukan kami agar dapat menyebarluaskan berita sukacita dari firman-Mu ini. Engkau berkenan memakai hidup kami sebagai saksi di tengah-tengah lingkungan di mana saja kami berada. Kami juga berdoa untuk seluruh pemimpin gereja, hamba Tuhan, para penginjil. Berkatilah kehidupan mereka dan tolonglah mereka agar tetap setia di dalam pemberitaan firman-Mu dan tetap hidup sebagai teladan bagi kami umat yang digembalakannya. Demikian juga kami berdoa bagi para pemimpin di negara kami. Engkau mengetahui keterbatasan mereka di dalam memimpin. Biarlah Engkau datang campur tangan dan membuat mereka, para pemimpin kami, menjadi lebih bijak dari hari ke hari. Kami juga mendoakan orang tua kami, saudara-saudari kami di mana saja mereka berada, dan di dalam setiap pergumulan mereka, lawat dan lindungilah mereka. Terima kasih ya Allah. Inilah doa syukur dan permohonan kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu
Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.